Well, thank you everyone to have joined again our uh, seventh already done. So this evening is actually our eighth meetings. Udah pertemuan ke-8 and thank you because of you are still consistent. I can believe that you allocate your time, even you have your busy activities or anything, but you're still learning TOEFL with me. I really appreciate this. Terima kasih yang walaupun sibuk tetap join kelas, tetap aktif belajar. I really appreciate that. And this evening, as our plan, we'll go to the structure and written expressions again. Kita akan coba lanjutkan lagi pada structure and written expressions. And this evening, we are going to have the multiple clauses sentence. Jadi malam ini kita akan membahas yang namanya multiple clauses sentence ya. Atau kalimat dengan klausa yang lebih daripada satu gitu. I guess I will share you the screen over here. Wait a moment. Let me share the screen. That's very good. Jadi kita akan bahas yang namanya multiple clauses sentence ya, Oke, multiple clauses sentence. Clauses sentence. What is actually multiple clauses sentence? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan multiple clauses sentence? Oke. If previously, kalau sebelumnya kita melihat bahwa sentence is very simple. Sebelumnya kan kita mengenal bahwa sentence basically is very simple ya. Sebenarnya kan simple banget. Bahwa sentence itu adalah subject and verb gitu. Sentence itu minimal subject and verb like that. Tapi ketika multiple sentence, it means ya, berarti multiple sentence ini, multiple clauses sentence ya, multiple clauses sentence adalah kalimat yang subject verbnya itu lebih dari satu. It can be two, it can be three, it can be four, ya more than one gitu. Jadi lebih dari satu. Artinya banyak begitu. Nah, on this case kita akan belajar how to connect it. Bagaimana menghubungkan kalimat sentence yang satu dengan sentence yang lain sehingga menjadi multiple clauses. Begitu. Nah, yang pertama kita menggunakan namanya coordinate connector. Ya. Kita menyebutnya sebagai coordinate connector. What is coordinate connector? Apa sih coordinate connector? Basically, it's bridge the independent sentences. Ketika ada dua kalimat independen, ketika ada kalimat independen, contohnya begini, satu kalimat independen itu, Rani is singing. Gitu ya. Ini adalah satu kalimat independence. Dan ternyata ada kawannya lagi nih yang independen juga. Let's say John is dancing. Keduanya, yang those two sentence, kalimat dua ini terdiri dari subject, verb, ya. Verbnya sampai sini nih, subject and verb. Begitu juga di sini, subject and verb. And we can connect this, kita bisa menghubungkan dengan coordinate connectors. What is coordinate connectors? Coordinate connectorsnya kita singkat menjadi fun boys. What is that? F for A
N is nor, B is but, O is or, Y is yet, S is so. Nah, jadi ada fun boys itu for and, nor, but, or, yet, so. Itu bisa menjadi penghubung antara dua kalimat sederhana ini begitu. Contoh menjadi Rani is singing, koma, ya, don't forget to put the comma. But seandainya kita pakai but ya, yang di sini nih, gitu ya. But John is dancing. Nah, begini hubungannya menjadi like this one. And ini disebutnya Rani as subject, is singing as verb, and then but adalah coordinate, ya. John is subject, is dancing is verb. So, ada dua subject verb di sini, ya, dan dihubungkan dengan konektor. Inilah yang disebut sebagai multiple clauses connector using coordinate connector. Multiple clauses sentence using coordinate connector. I mean like that. Nah, itulah yang disebut dengan menghubungkannya. Syaratnya yang dihubungkan itu harus kalimat yang independen. Independent means kalimatnya bisa berdiri sendiri. Maknanya full. Maknanya apa namanya? Full itu komplit begitu ya. Komplit. Ronnie is singing. Kamu bisa paham maksudnya bahwa Ronnie sedang bernyanyi. John is dancing. Sudah jelas gitu ya. Bisa berdiri sendiri. Loh, emang ada nih kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri? Ada. Contohnya, ketika kamu nyebut begini, when you are here, gitu ya. Nah, when you are here, ini kan ketika kamu di sini, iya. Ketika kamu ke sini, ngapain? Ketika kamu di sini, terus apa yang terjadi? Kan it's not complete. Maknanya nggak komplit. Nah, ini tidak bisa digabungkan nih. Reni is singing, but John is dancing when you are here. Wah, when you are here-nya itu kan nggak bisa dipisah sendiri. You are here only, tidak punya makna. Maka it has another connector later. Nah, untuk kalimat yang seperti ini gitu ya, konektornya kita sebut yang the second one. Ya, that's the second one. Apa itu yang kedua? Ini ya, kita kasih. Yang kedua adalah disebut sebagai adverb connector. Okay. Adverb connector is basically just only the conjunctions for adverb. Adverb ini kan kata keterangan waktu ya, atau kata keterangan aja lah. Kata keterangan. Begitu. Nah, berarti adverb connector adalah klausa yang digunakan untuk menghubungkan kata keterangan. Contoh begini. David is sad. Ini kalimat independen, begitu ya. Oke. Ini kalimat independen. David sedih. Nah, kamu pengen menambahkan keterangannya di sini. Oke. Kamu pengen menambahkan adverb. Oke. Adverbnya bisa kamu tulis secara sederhana. As example, David is sad right now. Ya. Tapi kan kadang ya, ada kadang adverb yang nggak bisa sederhana. Contoh, David is sad, gitu ya. Ketika kamu memutuskannya, gitu ya. Ketika kamu memutuskannya. Ketika kamu memutuskannya kan ada subjek dan verbnya lagi. Nah, ini yang disebut adverb menggunakan klausa, yaitu subject verb. Caranya gimana? Caranya tinggal tambahkan
konektor subject verb. Maka David is sad tadi diturunkan. Konektor subject verbnya seandainya when you break him up as a sample. Ketika kamu memutuskan dia. So, David is sad when you break him up. Kalau kita analisa di sini, maka David is subject, is the verb, when di sini adalah konektor. You is subject, break adalah the verb, ya. That's the thing. Jadi ada dua subject verb. This is the first and this is the second. Kayak gitu. So basically dari sini teman-teman bisa clear atau belum tuh? Is my explanations clear or you have any questions? Atau ada pertanyaan? Oh ya, kita lanjut dulu. Nah, masalahnya gitu ya, masalahnya adverb ini gitu ya, nggak selalu subject verb adverb gitu. Not always like this. Ada yang kedua, bisa ditulis adverb dulu, koma baru subject verb. Loh, contohnya gimana gitu ya? Contohnya I called you yesterday. Yesterday, oke. Nah, ini juga bisa dibalik menjadi yesterday I called you. Nah, dua-duanya benar. Nah, kamu kalau mau menurunkan menjadi subject verb yang bagian adverbnya, tinggal kalau yang tadi kayak di atas, tinggal ditambahkan di atas. Kalau yang belakang tinggal diturunkan gitu ya. Ini kamu mau nyebutnya depan atau belakang Sabtu ya. Kalau berada di depan kalimat maka ya when you were in Bandung harus ditutup dengan koma. Koma I called you. Maka di sini konektor dulu, subjek baru verb, ditutup dengan koma, subjek baru verb. Like that. Okay. So that is actually the structures. Begitu sebenarnya strukturnya. Nah, yang sulit itu apa? Yang sulit adalah ketika teman-teman harus mengenali yang namanya we call as connectors itself. Ketika teman-teman harus mengenali konektornya lagi kalau adverb itu yang susah. Karena adverb kan ada banyak ya, dalam bahasa Indonesia itu kata keterangan kan ada banyak banget. Contoh nih di sini ya, adverb of apalagi nih, ya tak kasih tahu. Adverb of time, adverb of cause. Adverb of time itu ada banyak. Ya, adverb of time ada banyak. There is after, gitu ya. Ada di sini nih, ada after, ada as long as soon as, by the time, before, when, whenever, while, once, since, until. Ini untuk keterangan waktu. Ada juga keterangan sebab gitu, ada as, because, inasmuch, now that, since. Ini semuanya kata keterangan dan you have to be familiar. Dan teman-teman harus familiar dengan ini karena nanti di soal ini menjadi clue-nya. Find the connectors dulu. Dan selain itu masih ada lagi konektornya, yaitu konektor condition, contrast, manner, and place. Condition adalah keterangan kondisi, contohnya if, in case, provided, providing, unless, and although, and whether. Dan contrast itu ada although, even though, while, whereas, and though. Manner ada as, in that, place ada
where and wherever. Dan terkhusus untuk kontras, kalau seandainya dia ditaruh di tengah gitu kan, umumnya kan nggak pakai koma gitu ya. Umumnya nggak pakai koma. Tapi kalau dia menggunakan kontras konektor, dia boleh dipakai di tengah terus dikasih koma nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang that's actually the rule. Boleh pakai koma, boleh nggak kalau kontras konektor. Contohnya nih, the Smith family, di sini ya, kita gedein dikit nih. The Smith family arrived at 2, gitu. Kalau merujuk pada aturan, oh ini tadi konektornya di tengah, nggak perlu pakai koma. Tapi karena ada konektornya adalah while, yang mana adalah kontras konektor, maka dia bisa pakai koma di sini. While the Jones family arrived, the Smith family subject, reverb. Terus kemudian the Jones family, verb. While adalah konektornya. Begitu. Ya, kalau konektor kontras itu kontras kan kontras ya. Ada although, even though, while, whereas. Itu semua yang konektor kontras. Cuman itu yang teman-teman perlu pahami ketika mengerjakan kalimat yang panjang versi 1. I will test yours gitu ya. Kan coba kita cek pemahaman teman-teman di problems ini gitu ya, di masalah soal konektor ini. Nanti setelah itu kita bisa evaluasi bersama nih kalau teman-teman mengalami kesalahan ya. As usual, it will be 30 second. Not 30 second ya, but 45 second. Nanti kecepatan teman-teman pada nggak jawab. Ada 45 detik untuk menjawab setiap soalnya. Kalau teman-teman bisa memaksimalkan semaksimal mungkin, sehingga we can check later. Teman kita bisa mengecek apakah teman-teman bisa menjawab berapa soal gitu ya. We check. I will share the screen. Oke, good. Ingat ada sorry. Ada 20 soal yang teman-teman akan langsung kerjakan 1 sampai 20. And every exercise, setiap soal akan punya waktu sekitar 45 detik. Dan after that kita akan lanjut ke nomor berikutnya sampai ke 20. Nanti setelah 20 kita koreksi. Oke. Setelah dikoreksi nanti kita hitung berapa besar benar teman-teman. And we task to do at least ya, minimal benernya 17 lah. Ya, so it's kalau 17 kan berarti 20. Around 75 ya, 75% minimal. We check. Ready, I will mute mine and turn off my camera to get you more focus later. And I will set the timer. Kan coba set timernya. Ingat nomor 1 sampai nomor 20, 45 detik ya. Started by now number 1.
Oke guys, the time is up. Waktunya habis ya, teman-teman. Jadi kita akan start correcting all of those things. Kita akan coba mengkoreksi semuanya together. I will call your name and later please just write down or you might directly turn on your mic to inform the answer of your exercise gitu ya, jawaban teman-teman. We start from Mas Arya ZR ya, Arya Zainal Irsyad. Teman-teman, what is your answer for number 1? Okay, what is your answer? B. Bravo. B. Darius. Okay, let's check. Teng teng, mistaken. Ya. Nah, kita check it like this one. Parent flamingos, wait a moment. Sini. Parent flamingos is already the subject. Lose is the verb. Okay, lose is the verb. Their intense pink color. Setelah itu ada until. Until is connector. Connector apa? Adverb. So after that supposed to be subject and verb. Setelahnya harus subject verb. Then which one is the answer? That consists C. of subject C. and verb. We check. Very nice. Nah, kayak gitu ya. Jadi you guys, you have to be very familiar with the connector. Harus wajib banget familiar sama content creator lagi, konektornya. Thank you, Mas Aryan. Next, Mas Aya Wahid Hasibuan for number 2. What is your answer? Kayaknya ada di chat nih ya. C, but. Kita cek, is that C? Very nice, betul ya. That's C. Karena jawabannya very nice, betul. Kenapa begitu? Karena champagne, subject, can be per case is already the verb. Cannot, itu ada verb lagi. Berarti harus ada konektor, apalagi di sini udah ada komanya ya. Berarti sini harus coordinate konektor. Apa itu? Because. Tapi cannot belum ada subjeknya, tambah subjek. Brandy, konektor, and subject. Very nice, thank you Mas Ayam. The next kita lanjut ke Caca. Is there Caca or... Sorry. Number 3, what's the number 2, what's the answer? Sorry, not ini. D ya, harusnya D, sorry. Nah, harusnya D. Because coordinate connectornya adalah but and then the brandy is the subject. Sorry, ini nggak bisa walaupun konektor. Kenapa? Karena ini adalah adverb connector. Ya, dan the subject walaupun sama, tapi kan ini adverb. Kalau adverb itu nggak di koma di sininya, like that. Ya. Kalau ada koma berarti harus seperti yang tak tulis tadi adalah coordinate connector, yaitu fun boys. Kalau di koma itu coordinate connector di tengah. Kalau di belakang ya di sini itu pakai adverb. Adverbnya di depan baru di koma gitu. Kalau nggak di depan nggak di koma. Like that. Later ada examples. Lanjut ya. Yang Cibiuli. Cibiuli ini siapa ya? Yuli. Maybe. Let's check. Miss Yuli, are you? Is it you? Nama Miss Yulia kah? Cibiuli ini siapa ya? Nggak mungkin kan namanya Cibiuli ini.
Kurnia. Oke, langsung dijawab nih sama Kurnia. C. Seriously. Citra apa Citra? Jawabannya Citra. Citra, what is your answer? B, Mister. Sorry? B. B, because it. Okay, let's we check. B atau D atau C, let's we check. Very nice ya, yang udah jawab ada Diana, ada Ayah, ada Yasinta, that's B. Kenapa B? Karena di sini ada koma, berarti di depan sini adalah adverb. Dan di sini ya subjek, ini verb. Oh, ini udah ada subjek verbnya, tapi kok di belakangnya udah ada verb juga, berarti ini adverb. Karena hanya adverb yang di depan dan bisa di koma. Maka adverbnya mana konektornya? Ini. Subjeknya ini. Verbnya has. That's the correct one. Oke, so nomor 3 adalah B. Menggunakan adverb of connector ya, cause connector. Mantap, 3 betul. Nomor 4. Diana, what is your answer? Nomor 4. C. Oke. Kita coba di start C. Betul banget ya, because ini ada koma mirip C yang tadi. Every Down syndrome individual subject gets is the verb. Maka kita butuh di sini adverb. Adverbnya apa? Harus ada konektor, subjek dan verb. Di sini belum ada subjek dan verbnya, maka kita butuh konektor subjek verb. This is the connector, this is the subject, this is the verb. Sementara ini kok nggak benar karena ini hanya konektor doang. Subjek living nggak bisa jadi verb, bisa jadi adjective karena nggak ada be-nya kan. So the answer is C. Very nice. We go to number 5. Number 5, we go to Ferdian. Mas Ferdian, what is your answer, Mas Ferdian? D. Okay, the Supreme Court rule. Check. Very nice. Udah ada konektornya di sini ya. Konektor, kongres, subject, past, verb, ada koma. Berarti tinggal subject, verb. That's the subject and this is the verb. Very nice. Benar, banyak yang pada benar ya. Nomor 5 benar. Bagaimana dengan nomor 6? Ika. Ika. Ika, who is your complete name? Kurnia Mangayun. What is your answer? D. Kita cek. Is that D? Mistaken. Yang lain siapa, Pak? Ayah B. Citra B. Dan Ferdian B. How about the others? Coba kita bantu sedikit ya. When, dah konektor jelas. San Diego summer. Hit, subject. As weather verb, udah koma. Belum ada verb. Berarti apa jawabannya? Tinggal butuh subject. Which one is the subject? That's very perfect. That is the B1. Lilis. Belum. Kayak gitu. Pokoknya rumusnya sebenarnya konektor subject verb, konektor subject verb, subject verb, konektor subject verb, like that. Always yang teman-teman harus sadari adalah konektor subject verb, konektor subject verb itu dulu. Dan konektornya be familiar with that. Ya, nanti teman-teman
Ada sih di Smartbook ada bagian ini ya. Ada di Smartbook itu udah ada set di conversations related to ini related to connector. Lanjut kita ke nomor 7. Let's talk to Melia nih, Miss Melia nih. B. B. Beta. Beta. Very nice. Ya, karena sudah where is connector, the floodplain subject, verb, ini butuh subject and verb. Ya, ini adverb kalau di tengah nggak pakai koma. Ya, kecuali kontras konektor. That's very nice. Thank you, Miss Melly. Miss Melly. Oke, kita cek mana. Oke, thank you. Kita lanjut ke Misal Utami, number 8. Misal, what is your answer, Misal? Number 8, Misal. Is there Misal there? There is no. Kalau nggak ada Misal, kita lanjut ke Muhammad Iman. Muhammad Iman. D, oh Misal jawab D. Mas Muhammad Iman B. Oh, oke. There is the difference ya. B or D. Ada yang B lagi. Kita cek yang D dulu. Teng teng, mistaken. Apakah yang B? Teng teng, mistaken. Oke, tak bantu jawab apa tak bantu jawab, tak jawab, bantu analisa dulu nanti teman-teman yang menentukan ya. But when this two answers, like a mountain, ini adalah positif. Ya, the Empire State Building adalah subjek, creates adalah verb, its own upstairs. Have been observed adalah verb. Berarti kita butuh konektor dan subjek. So, which one is the answer? Semuanya langsung jawab A atau C? It's A. Nah, konektornya adalah N. Snow and rain adalah subjek. Loh, kok ada N-nya 2? Ini salah. Ada N double no. N itu adalah konektor. Kalau digunakan untuk menghubungkan subject verb dengan subject verb yang lain. But and juga bisa menjadi conjunctions. Kalau digunakan untuk menghubungkan ya words and words gitu. Contohnya you and me. Eat and pray. Sugar and butter. Kayak gini, ini kan ini fungsinya and, menghubungkan kata dengan kata, tapi juga bisa menghubungkan subject verb dan subject verb. Nah, gitu. Jadi jangan terkecoh, n-nya ada 2, salah ini kayak gitu ya. Yang fokusnya adalah ini koma dan belum ada konektor, berarti di sini adalah coordinate konektor gitu aja. Coordinate konektor diikuti subject verb. Ini verbnya udah ada, maka verb udah ada. Tinggal coordinate konektor dan subject. Coordinate konektor adalah fun boys. Yang ada boys-nya mana fun boys-nya? Ada ini sih, tapi snow and have itu nggak cocok. Kalau snow harusnya has kan? Kayak gitu. Ya, jadi subject verb yang kemarin jangan dilupain juga bahwa subject and verb is supposed to be connected gitu ya, harus nyambung. Kayak gitu. Thank you, Mas Iman and also Michelle. We go to the next number 9, Nisa Az-Zahra. Nisa Az-Zahra. Ah, when a person, that's the correct answer. I'm so sorry. Nisa Siska. Siska,
Vini. Citra jawab B. A person will. Belum tentu benar. Vira, Wahyu, Yasinta, Kurnia, semuanya menjawab either person. Kita cek ya. Tak bantu. Provided adalah konektor. Loh, kok tahu konektor ada di mana? Karena ini sudah ada verb. Oke. Ya, berarti there adalah place expressions, maka subjeknya mana? Subjeknya ini, terjadi inversion. Expressions of place. Kemarin data bilang kalau ada there, ada here itu subjeknya di belakang setelah verb. Perceive adalah verb. Berarti butuh apa? Subjek yang cocok untuk perceive. So what is the answer? Provided itu bisa jadi konektor adverb, maka jawabannya adalah D. Nah begitu, konektor itu nggak selalu when, where, although, even though, ada provided, ada unless, ada now that. Jadi teman-teman nanti setelah ini konektor itu teman-teman harus be very familiar ya. Ini provided, konektornya adalah provided. Providing juga ada. Mungkin kalau teman-teman pernah ngelamar kerja kayak provided or providing itu biasanya digunakan untuk intro kan. Providing your previous notice or and so on gitu. Lanjut kita ya Sinta gue jadi D. Oke. 10 move to ini lagi deh ya Sinta deh. Ya Sinta. Miss Yasinta number 10. Wahyu, Tira, ya apa ya jawabannya? What's going the answer? Apa yang akan jadi jawabannya? A. Baik kita cek sama jawab A. Very nice. Karena udah ada was established verb, the international band ada subject, ya. Terus kemudian elephant poaching is subject, maka butuh verb dulu. Verb. Verbnya di sini. Oh, di sini ada verb, di sini ada subject verb, berarti butuh konektor. Konektornya since. Konektor. Like this. Gitu ya. Nomor 9 minta jawaban apa? 9D. Oke, kita lanjut nomor 11. Kita Wahyu Satria Budi Utami number 1. Number 11. A little fat, essential for humans to attain body heat, gives muscles energy and keeps skin soft. Wahyu B. All to eat. I'm so sorry. Ingat kemarin kita udah belajar bahwa kalau verbs-nya itu harus sama. Dia udah menggunakan gives, sudah menggunakan keeps. Berarti apa? It's E atau C? It's E. Karena kan butuh konektor. A little fat, subject. A little fat is essential for humans. Subject verb. Oh, sini kok ada verb yang lain, berarti butuh konektor. Yang ada konektornya us and although. Tapi kalau it, yang although ini, it enggak ini ya, enggak nyambung. Karena di sini gives,
Di sini retain, harusnya ada S yang retain kalau it kan. That things, maka as it, subject and verb. S itu harus selalu konektor, bisa jadi konektor. Pokoknya teman-teman, konektor itu banyak dan itu yang sering bikin teman-teman salah. Ada konektor kayak gini nih, now that. Ya. In as much as. Ini konektor yang biasa bikin orang salah. Karena nggak familiar. So later, when I share you the book, or when you read ini, ketika teman-teman nonton konten yang tak buat di kelas teman-teman, konektornya boleh dicatat deh, biar nggak harus hafal, paling tidak tapi tahu itu adalah konektor. Like that. Nice, kita naik ke atas lagi. Siska, Nisa Zahra, Vini, Vira, what is your answer? Number 12. C, A, C, C. Ada banyak perbedaan ya. Yang jawab A. Survei membuktikan. Teng, teng. Yang jawab C. Very nice. Gustav Evil is the subject. Is famous the verb. Ada koma. Berarti apa? Setelah koma, kalau depannya nggak ada konektor, is coordinate connector. Fun boys. Fun boys, yet and yet ada. Tapi setelah fun boys diikuti subject and verb. Yang ada subjek mana? Ini langsung verb. Salah. Oke, benar. Konektor, subject, verb. That is the thing as the answer. C. Very nice. BTW yang YouTube-nya namanya Ika ini siapa ya? Nggak ada di attendance list itu, nggak ada gue yang namanya Ika, but there's Ika. Nanti mau tak panggil. Kalau nggak dipanggil tak kira dicuekin, tapi nggak ada di sini Ika. Next, Miss Laili, number 13. I'm sorry. Can I pass first because I Okay. just have another job. Okay. I just joined. Okay. I can understand. Kita Miss Meliani and Miss Sel and Mas Muhammad Iman. Number 13. B. Misal, Mas Iman, Ustaz. Analisa, nanti teman-teman jawab ya. Further changes in the celestial constellations. Ini adalah subject. Ya. The International Astronomical Union ini adalah subjek lagi. Has been formed adalah verb. Subject, verb. So what you need adalah verb and connector. That is A. Nggak mungkin kalau ada dua verb atau dua subjek terpisah, nggak ada konektornya, itu nggak mungkin, nggak bisa. Maka you always need connector. Disinilah now that as the connector ya. Teman-teman, now that apa ini? Sekarang, bahwa. Now that is connector. Yang mana? Very nice. Kita lanjut nomor 4. Nah, ini. Nah, 14. Mas Ferdian, Diana, Citra,
Kurnia mangayun. Ferdian. Sering di. Kurnia A. ADA. Oke, kita cek yang A. Oke, nggak mungkin A. You just lihat ini verb, kok nggak ada konektornya? Itu nggak mungkin. You need konektor. Mana? That's D. Nah, ini kan konektor juga nih. Ini konektor nih providing. Tapi kenapa kok dia nggak bisa menjadi jawaban padahal humans can? Consume bisa juga gitu. Karena ada for. For adalah preposition. Prepositions bila diikuti noun, maka noun-nya tidak bisa jadi subjek. Sehingga di sini for humans itu tidak bisa jadi subjek. Like this one. Begitu. Ya, maka jawabannya the D one. Very nice. We go continue to number 15. Okay. Number 15. Everyone. Mas Arya, Mas Wahid, Mas Citra again. Diana, Ferdian. What is your answer? C. Indira. Indira kayaknya dari tadi belum tak sebut ya. Indira. C. Okay. We check. Is that C? Very nice ya. Banyak yang benar. The reservoir. Ya. Subject. Created. Ini langsung verb 3 di sini berarti ini adjective. The reservoir can. Nah, will float. Oke. Bedanya ini tak lanjutin dulu ya. Ini full float adalah verb. Loh, kenapa kok B salah padahal so di sini government S, plan S, double S. Kebanyakan S nggak boleh. Kebanyakan S atau ES. Cannot. Makanya orang tuamu bilang kalau too much ice, pilek. Karena di sini kalau sudah government-nya pakai S, plan-nya nggak usah. Kalau government-nya nggak pakai S, plans-nya pakai. Like that. Simple. Oke? Is it clear? Oke. Good ya. Jangan kebanyakan S. Oke, good. Kita lanjut. Number 16. Walking properly. Ayo, kira-kira apa nih? C. Although Daniel. Lainnya? C. Antara C dan yang C, tim C. Rasakan ini. You're mistaken. That's the A1. Ingat, kalau walking mau kamu jadikan verb, harus ada be-nya. Maka if is connector, the animal is subject, is adalah verb, properly and has. Nah, ini kan singular, ke sini juga singular. Subjeknya tetap the animal. The animal is walking and has enough area. Apa? To walk.
Terus koma, it subject should, where is the verb, like that. Ingat-ingat kalau verb ing menjadi verb butuh to be. Verb yang sangat toxic is verb ing and also verb 3 karena dia nggak bisa sendiri. Ya kan? That's the things. You have to connect it to something that is actually familiar to you. Ya, kamu harus mengkoneksikan apa yang kamu pelajari dengan sesuatu yang teman-teman lagi inget banget gitu. Ya, verb toxic nggak bisa sendiri adalah verb 3 dan verb ing. Karena nggak pernah bisa sendiri, dia selalu butuh to be atau butuh have and has and had. Lanjut. Number 17. Ayo nih. Yang sudah. Misal, Iman, Isam, Kurnia, Indira, Mas Dian, and so on. What is your answer for this one? Yes. Stress. Ah, 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 ah. Kenapa A, teman-teman? I wanna know why did you answer A? How will you explain if it's A gitu? Bagaimana teman-teman akan menjelaskan bahwa itu A? Wah, kayaknya pantas atau kenapa gitu? Oke, enggak ini ya. Jadi kalau model kayak gini, biasanya ini typically appositive traps ya. Teman-teman dijebak dengan appositive, diapit dengan 2 koma. Change, apa itu change? Both good and bad. Itu penjelasan lengkapnya aja. Change itu apa? Baik dan buruknya perubahan. Ini appositive. Appositive hanya additional meaning, maka hilangin aja. Ya, kemarin kita udah bahas positif ya di pertemuan pertama. Hilangin tuh positif. Can create stress, berarti subject and verb. Lanjut. If sufficiently severe, maka ini sama dengan ini. It's up positive. Can, hilangin. Can lead is the verb. Maka ada subject, ada verb. And then ada koma sebelumnya, berarti ini adalah coordinate connector. Selalu diikuti setelahnya subject and verb. The verb is done. Maka tinggal coordinate and subject. So the answer is A, B, C, or D. Coordinate connector D. Coordinate connector itu yang ini loh. Fun boys. Kalau yang that itu bukan konektor, itu belum sampai situ. Fun boys itu koordinat konektor. Berarti di answernya A, B, C, or D. Yang jawab A. Betul ya. Because N is coordinate. N kan koordinat nih. N. Ini stress subject. Temu verb. Like that. Ya. Very nice. 17. Kita lanjut ke nomor 18. What will be? Kalau ketemu apa namanya positif, teman-teman yakin itu positif, hilangin nggak apa-apa. It's only additional information. Karena itu hanya informasi tambahan. Biar teman-teman fokusnya nggak hilang, dibuang aja positifnya. It's okay. Caffeine is primarily consumed in coffee and tea. Also found in Coca-Cola, in kakao ya, cola and other soft drink. Nah, kira-kira apa tuh? Ya betuhin.
Hmm. 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 E. Ayo jawab E. B. C. D. What is your answer? Caffeine subject is primarily consume the verb and coffee and glucose. But there is ini. Ada kemungkinan ini verb 3. Ya, kalau verb 3 ini ada koma. Berarti ini coordinate connector. Dia tambahan adalah subject verb. Maka coordinate connectornya apa? But dan but semuanya pakai. Berarti D salah. Nah, D salah. Oke, good. Terus kemudian subjek. Ini nggak ada subjeknya. Berarti A salah. B and C pilih mana? Pilih C. Karena kalau verb 3 butuh to be. Ya. Kalau ini bisa juga verb 2 loh selain selain verb 3. Kalau ini diartikan it found, berarti kalau verb 2 artinya kan aktif ya. Artinya kan aktif, subjek plus verb 2. Artinya menjadi itu menemukan. Maksud enggak kalau artinya menjadi kafein utamanya dikonsumsi dari kopi dan teh. Tapi itu menemukan coklat, nah kan nggak masuk akal. Masa kafein menemukan, harusnya ditemukan, maka butuh pasif. Pasif apa rumusnya? Verb 3 sebelumnya ditambahkan be. So, be-nya adalah is, verb 3-nya adalah ini. This one. But-nya menjadi konektor. Like that. Kalau ngomongin tentang verb itu harus ada pemaknaannya. If verb 3 maknanya pasif, if verb ing maknanya positif. Aktif. Lala. Oke. 19. Nah, Harvest Moon like a game. What is your answer? Number 19. D. Before is connector. Frost and winter is subject. Come is verb. Berarti betul. Di sini belum ada subject and verb. Maka subject and verbnya is D. Harvest moon gives. That is subject and verb. Very nice. How about number 20? Built in 1931, the Empire State Building has actually shrunk 6 inches. Ada yang jawab B, yang jawab B. Kalau menjawab B, berarti maknanya menjadi karena. It built itu membangun. Ya, membangun. Ini kalau ketemu di sini, ini kan verb 2 atau verb 3. Ya kan? Kalau dia langsung subjek ketemu verb 2, berarti kan artinya aktif. Itu membangun. Bisa nggak kira-kira bangunannya membangun dirinya sendiri? Oke. Terus ada yang jawab A. Kalau yang jawab A, di sini ya has serang ini ada verbnya. The Empire State ada subjeknya. Maka verb subject. Berarti harus ada konektor. That is the konektor adalah antara until atau since yang masuk akal. That is since. Sejak dibangun.
Di tahun 1931, the Empire State Building has actually shrunk 6 inches. Very nice. 20 exercises. How many correct numbers did you get, guys? Teman-teman dapat berapa nih dari 20 soal? Oh, 15. 13, 15, 16. Oke, still sedikit lagi ya. Target kita 17, but teman-teman 15, 16. Oke. What makes difficult? Apa yang bikin susah? Karena banyak konektornya ya. Usually it's a kind of that. Karena konektornya banyak atau masih bingung? What makes it difficult? Oh, suka bingung konektor. Oke. If oke. Mister, Yes, what is fun boys? fun boys. Yeah. Nah, kita tadi bahas kan ada konektor ya. Kita ngomongin konektor. Konektor itu tadi yang baru tak jelasin, there are two. Ada coordinate dan ada adverb. Kalau adverb ini berarti untuk menghubungkan subject verb yang berfungsi sebagai adverb. Nah, kalau coordinate itu menghubungkan dua kalimat yang cuman sebenarnya saling digandengin aja, nggak ada yang jadi subjek, nggak ada yang jadi verb, nggak ada yang jadi adverb, pokoknya dua-duanya itu berdiri sejajar gitu. Nah, coordinate ini konektornya adalah fun boys, yaitu ya, F-nya for, E-nya adalah and, N-nya adalah nor, terus kemudian B-nya adalah but, O-nya adalah or, Y-nya adalah yet, S-nya adalah so. Nah, ini selalu rumusnya adalah subject verb di koma dulu nih, koma, baru konektor, baru subject verb. So, kalau kamu ada koma setelah verb, usually diikuti dengan ini, konektor ini, ya, pilihannya, baru ditambah subject and verb. Begitu. Nah, kalau adverb itu ada banyak, ada time, ada cause, ya. Terus ada contrast, ya. Terus kemudian ada manner, and so on, gitu ya, dan yang lainnya. Teman-teman, ini yang harus teman-teman be familiar, yang sering membuat What is manner? manner itu keterangan cara. Contoh kalau kamu bilang kayak Anin bernyanyi dengan indah. Is my voice lagging? No, it's clear. Oke. Contoh manner itu adalah kalau kamu ngomongin cara, keterangan cara. Contohnya gitu ya. Anin is singing beautifully. Anin bernyanyi dengan indah atau dengan cantik. Maka beautifully ini adalah keterangan cara si Anin bernyanyi begitu. Nah, makanya nanti ketika replace, ketika diganti menjadi subject verb, yang digunakan adalah konektornya manner begitu. Cara. Like that. Is it answering? Nih. Selain itu kayak sebagaimana, kayak gitu. Menggunakan us, in that. Sebagaimana kamu bernyanyi, that's possible. As you said before, sebagaimana kamu bilang sebelumnya, it's also manner. Nah, place, kalau dia menggambarkan tempat, where. Tak kasih contoh satu-satu, Bang. Do you need an examples each? Butuh contoh satu-satu nggak? Oke. Atau butuh duit? Don't be that serious ya. Oke, kita cari contoh satu-satu. Kalau nggak, nanti money. Oke. Kalau place berarti dia untuk menghubungkan keterangan cara. Contoh, keterangan tempat. Contoh, I follow
Lanjut ke bawahnya ya. Where you go. Ini. Aku mengikuti kemana kamu pergi. Nah, where you go ini kan berarti keterangan place-nya. Aku follow-nya kemana. Where you go gitu. Nah, kalau us, kalau wherever ya berarti tinggal diganti kemanapun kan kayak gitu. Us ini cara. Contoh, I love you as you love me too. Aku mencintaimu sebagaimana kamu mencintaiku. Like that, ya. Itu kalau manner. Nah, nanti kalau ditaruh depan, S-nya ditaruh depan, tinggal di koma setelahnya gitu. Nanti basicnya tak ulas yang ke belakang nanti. Kontras adalah berlawanan. Contohnya, gitu ya. Though you are handsome. Nah, kalau dia ditaruh depan kayak gini, di koma, I don't like you. Like this. Walaupun kamu ganteng, aku tidak suka kamu. Itu bertentangan kan jadinya. Like that. Itu kalau dia konektornya ditaruh depan, semuanya ini nanti konektor kalau ditaruh depan, di koma dulu baru dilanjutin the next sentence. Kalau conditions adalah kondisi. Contohnya, if you are handsome, kayak gitu. If you are handsome, I like you gitu. Like that. Is that helping? Cukup membantu kah? Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan konektor? Atau perlu tak kasih dasarnya kenapa sih mereka bisa di depan sama di belakang kayak gini ya konektornya? Wait a moment. Jadikan gini dasarnya. Adverb itu ya, orang tuh bisa menulis adverb itu begini. Antara subject verb plus adverb ya, subject verb plus adverb atau adverb koma subject verb. Contohnya I go, I will go tomorrow. Kan? Nah, terus kemudian kalau ditaruh di depan tomorrow-nya, kan ini adverb nih tomorrow nih. Tinggal tomorrow, koma, I will go. Nah, tugas kamu exercises-nya adalah cuman mengganti adverb ini ke subject verb. Subject verb. Maka komanya tetap turun. Nah, supaya bisa jadi subject verb di antara subject verb yang lain kan butuh konektor. Jadi gini, konektor subject verb atau konektor subject verb. Kalau dia ditaruh di tengah kayak gini, berarti subject verbnya turun, ketemu konektor subject verb as adverb. Nah, kalau dia ditaruh di depan, maka konektor subject verb dulu baru di koma turun. Subject verbnya ini tetap ngikut ke belakangnya. Begini. That's only that the difference. Bedanya cuman itu. Cuman kalau adverb ini nanti adverbnya kata keterangan kalau di Indonesia ada apa? Keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan sebab, keterangan and so on and so on. Di bahasa Inggris juga sama kayak gitu. Is that clear? Clear atau semakin pusing? Clear ya? Oke. Tenang, nanti besok teman-teman tak kasih ininya, bukunya plus aplikasinya. So no worry. Nah terus to practice ya teman-teman, supaya practice. Simpelnya ketika kamu ngerjain TOEFL grammar gitu, kan dasarnya subject verb dulu. Maka kamu temukan dulu nih di dalam susunan kalimat subject verbnya ada di mana. Kalau seandainya yang baru ketemu verbnya doang, highlight di bagian verb itu dulu. Terus nanti berarti kan sebelumnya harusnya ada subjek, cari subjeknya. Kalau nggak ada, cari subjek yang cocok. Cuman kayak gitu, oh ketemu subjeknya, belum ada verbnya. Berarti ada
cari verb yang cocok. Terus kemudian setelah itu ada soal yang lebih sulit lagi, ada subject, verb, connector, subject, verb kan gitu. Di sini ada koma. Maka yang kamu jadiin clue apa? Yang jadiin clue adalah konektornya. Ada konektor enggak? Kalau ada konektor, berarti setelah adalah subject verb, sebelah sananya adalah subject verb. Oh, enggak ada konektor. Adanya apa? Adanya cuma verb and verb doang. Berarti yang hilang apa? Ini, koma, konektor, subject verb. Sebenarnya if you tahu 3 format ini, subject verb, 1. Kedua, konektor subject verb, koma, subject verb. Terus kemudian yang ketiga, subject verb, konektor, subject verb. Kamu tahu 3 ini, it's enough, sudah cukup untuk menganalisa semua soal tadi. Oh, dia ada konektor subjeknya, maka yang hilang apa? Oh, dia yang ada adalah sini, maka yang dicari apa? The next. Kayak gitu. Like that ya. That's our lesson for this evening. Terus minggu meeting kita optional. Apakah kita mau laksanakan di hari Rabu atau hari Kamis? I am possible. Teman-teman pengen di hari Rabu atau hari Kamis nih? Let's type. Kita kan meeting tinggal 1 meeting lagi terakhir. Apakah you want to get it on Wednesday atau Thursday? Ya, kita voting. Rabu 2. Kamis 1. Kita cek ya, Rabu and Kamis nih. Nah, Rabu 2, Kamis 2. Oh, nanti voting di grup aja ya. Rabu atau Kamis. Okay, good. I will do voting in the group later. Is that Wednesday atau Thursday? After this, the record will be uploaded. And teman-teman nanti bisa lihat the recordnya. Thank you for joining the class this evening. Either Wednesday or Thursday will always the same time dengan waktu yang sama, jam 7 sharp. And then we'll finish also sharp at 8:30. And other than that, ya, semoga teman-teman nanti setelah selesai kelas tetap ikut di akhir sesinya, karena nanti aku akan bagiin aplikasi dan juga ebook yang biasa aku gunakan. Thank you so much for helping me doing these classes. I love the way you're learning. Thank you guys. We end our 8 meeting. Kita akhiri meeting kita yang ke-8 kali ini. Terima kasih banyak. Have a good rest, selamat beristirahat dan jangan lupa beristirahat. Ya, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih. Bye-bye all.